Sahabat Rias TV, hari ini kita akan ketemu dengan sahabat lama saya. Kita akan ngobrol bersama beliau. Ayo kita tebak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini keren sekali. Bapak satu ini luar biasa. Halo. Izin duduk ya, Pak. Iya. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik. Waduh, Pak Beni. Lama rasanya tak jumpa itu. Lama tak jumpa. Iya. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Oh, ini sekarang berarti kan kapan datang ke Malang nih? Ya, sudah seminggu. Seminggu ya di Ya, Malang. seminggu. Agenda apa? Dalam rangka penyelesaian akhir studi. Wih, ini judulnya Pak Dokter ya? Ya, Pak, jadi namanya lengkap sekarang apa? Pak Dokter Dr. Weni Almorafid Dungga. Dungga. SIM. Memang Dungganya itu asli dari Gorontalo. Gorontalo. Ini luar biasa, sahabat-sahabat TV. Beliaunya ini orang Gorontalo yang kuliahnya di Malang. Ya, Nanti saya akan pengen cerita dulu sama beliaunya nih. Ceritanya gimana sampai ngambil di Malang, gitu ya? ya. Pak Wen, Ya. idenya gimana? Kok ngambil langsung, aku ngambil S3-nya di Malang nih, gitu. Ya. Sebentar. Sebelum itu ya, Pak Wen ini sebenarnya ngajarnya di mana? Di Gorontalo? Di Universitas Negeri Gorontalo. Oke. Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Gorontalo ya, satu-satunya universitas negeri. Satu-satunya universitas negeri. Karena Itu- yang lain, universitas yang lain gitu ya. Ya, Yang swasta. namanya universitas negerinya Gorontalo. Gitu Ya, ya. ya. Iya. Gorontalo. Jadi fakultas? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Siap. Berarti sama dong kita ya. Ya. Sama-sama orang punya background hukum gitu Background. kan. Pak Wen, Ya. ini idenya gimana ceritanya kok tiba-tiba ngambil kuliah di Malang? Memang ada cita-cita apa enggak sih? Sama sekali sebenarnya pingin studi di sana lanjut. Nah sebenarnya kan S1 S2 saya di Makassar. Oke, Hasanuddin dong. Universitas Hasanuddin. Wah, oke. Nah, saya termotivasi dengan istri saya. Wis, oke. Istri saya Ini ceritanya istri itu tidak hanya memotivasi kita di rumah tapi ya ya kuliah pun harus Kuliah pun termotivasi harus, oleh ya. istri. Keren sekali itu Pak Wen. ada dukungan dari istri sudah duluan. Oke. Sudah duluan Kuliah di di Universitas Merdeka Malang. Malang ya, Malang juga. Ekonomi dia. Artinya Malang menjadi tempat tujuan gitu Ya, ya. memang sudah lama saya dengar terkait dengan Malang. Mm-mm. Kebetulan istri saya S1-nya di Malang, Oke, ITN Malang. ITN Malang. ITN Malang. Selanjutnya dia ikut saya studi di Unhas, Oke. S2-nya. S2-nya di Unhas. S3-nya dia bilang, ayo kita coba. Bapak S1-nya Unhas. S1-nya Unhas. S2 Unhas. Ya. S3 ngambilnya di Universitas Brawijaya. Brawijaya Malang. Oh, jadi Itu kan- doktornya ambil di Universitas Brawijaya. Ya. Yang Ternyata, kita salut itu, Ya. ambilnya kok di Malang gitu loh. ya, itu. Brawijayanya atau Malangnya sih Pak sebenarnya? Ya memang sebenarnya begini, kita punya apa namanya sejarah yang ini juga. Kebetulan dulu sebelum lahirnya Fakultas Hukum di Iya. UNG Oh, oke. itu masih prodi ilmu hukum, Oke. dia cantol di Fakultas Ilmu Sosial, Oke. Jadi bukan fakultas yang terpisah gitu ya. kan ya masih ini. Nah awalnya kan ada ketentuan memang dari kementerian bahwa untuk membuka prodi baru itu harus dibina oleh universitas besar yang tentunya akreditasinya akreditas A. Iya. Kita mengambil Universitas Brawijaya Iya. dan disetujui. Jadi kita kerjasama 2008 itu kerjasama itu Siap. 2 angkatan. Jadi memang Kita idenya dibina. kenapa Iya. kok menjadi sambung sama UPI itu karena memang Ya, dari karena dulu memang dari bangunnya awal itu bangun kerjasamanya ya Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Iya. Hukumnya itu dari Brawijaya. dari ya. Brawijaya. Nah, Ada yang lain nggak yang menarik di Malang ini Pak, di Brawijaya atau di Malang lah? ya Malang Malang rasanya ya, apanya ini? istri saya menyampaikan begini Wes. bahwa Ternyata istri itu ya, jadi jadi memotivasi saya Oh, untuk iya. harus studi.
Dan kau rasakan dulu di Malang. Eh. Malang suasananya enak, adem, ayem ya. Nah, Terus terus Gorontalo panas, Pak. wah, di sana cuma punya 2 musim, Pak. Apa itu? Musim panas Panas sekali. sama panas sekali. Nah, panas sama panas sekali. Gitu. Oke. Pak Weni, menarik kan? Di Malang ternyata inspirasinya dari istri. Gimana terus ngambil fakultas hukum, dokter, tahapannya sampai seperti apa sih Pak? Ceritain deh. Malang kayak apa rasanya, UB kayak apa, terus Malang. Malang itu luar biasa menurut saya. Ya, artinya saya tidak mengada-ada, tapi memang kenyataan yang saya hadapi itu. Di Malang itu kita sudah kayak saudara. Makanya saya tidak merasa sepi. Serasa saya ada di Gorontalo juga, cuman tempatnya yang berbeda. Karena memang dulu karena background saya dulu di Unhas agak keras, kehidupannya agak keras, terus tidak bagaimana ini. Nah di sini saya rasakan luar biasa kayak di tengah-tengah keluarga saya. Mulai dari teman-teman, seangkatan, mulai di Brawijaya itu, dosennya sampai dengan tenaga kependidikannya itu luar biasa, familiarnya. Makanya salah satu promotor saya itu menyampaikan, Pak Weni ini saya lihat familiar dengan orang di kampus. Ya, cuma 2, dia sambil berkelakar disampaikan bahwa Pak Weni ini saya menilai familiar dengan siapa saja dengan ini. Nah, cuma 2 kemungkinan. Yang Pak Weni memang orangnya sudah begitu, familiar dengan orang, terbuka dengan orang, dan yang kedua, lama studinya. Tapi mungkin yang benar yang pertama ya Pak ya? Yang pertama. Artinya bukan lama yang studinya gitu ya. Nah memang sebenarnya saya sama teman-teman itu diperhadapkan dengan situasi pandemi kemarin. Ya, selama 2 tahun kita itu ya dalam hal urusan-urusan di kampus itu serba online semua. Nah itu menurut saya tidak efektif. Nah, harus ini terkait dengan pembimbingan dan seterusnya. Itu yang dalam proses menyelesaikan ini Pak, program dokternya Bapak, apa yang paling berkesan apa? Ya yang paling berkesan saya. Ini artinya teman-teman biar punya insight ya. Sekolah dokter itu nggak mudah. Tapi selesai juga gitu. Bapak dari selesainya lebih cepat daripada yang lain gitu. Saya yakin kalau lihat wajahnya ini, yang lain mungkin agak lebih lebih belakangan daripada Bapak gitu. Artinya itu tahapan apa saja yang Bapak lakukan sehingga menginspirasi teman-teman yang lain. Wah ini aku harus selesai nih, selesai nggak boleh. Nah kan kita sudah masuk nih, udah masuk di situ. Masa kita mau nggak selesaikan gitu ya? Biasanya. Ya mungkin yang saya lebih ini itu karena santai Pak Wen, sama rokok boleh? Boleh, oke, makasih. Saya dalam hal mulai dari awal itu komisi pembimbing saya komisi promotor itu memang orang kualifikasinya luar biasa. Semua memang profesor. Semua profesor dan memang ke bidang kajiannya hampir sama saya. Ketiga promotor itu luar biasa namanya. Memang senior dan itu yang membuat saya mudah untuk dalam hal proses pembimbingan. Belum lagi ditunjukkan oleh keterbukaan mereka saat kapan saja saya temui, kapan saya hubungi. Kalau itu nggak usah diragukan ya. Dari sisi Pak Weni sendiri. Kalau dari Pak saya, Dokter Weni, lengkapnya gitu Pak Dokter Weni. Panggilnya Pak Dokter Weni, Pak Murid gitu, Dokter Murid. Dokter Weni ya. Dokter Weni ya. Jadi Bapak sendiri merasa apa yang Bapak lakukan sehingga ini running well aja gitu. Nah ternyata semua itu tergantung kita. Dari mahasiswanya sendiri. Kalau kita intens datangi, nah komisi promotor itu hanya menunggu dari kita. Nah kalau kita intens sering hubungi mereka, sering pendekatan dengan mereka itu lebih cara mudah untuk mendapatkan. Tapi pendekatan dalam artian
pendekatan substantif ya Pak? Ya, pendekatan Materi itu ya? pendekatan materi dengan kita intens ke mereka, banyak informasi yang mereka sampaikan yang memang ada hubungannya dengan bidang kajian kita. Dengar-dengar Pak Weni sempat 5 bulan nggak pulang, gimana itu? Nah, itu. Nah, memang karena di awal sejak pandemi itu praktis progresnya agak melambat. Nah, makanya saya inisiasi dengan lebih, itu pun faktor istri. Istri menyampaikan pulangnya, pokoknya pulang nanti sudah berapa tahapan. Ini ceritanya ngancam atau motivasi Pak? Nah, itu saya menilai itu sebenarnya motivasi, tapi orang melihat itu ancaman. Jadi Ya, apapun alasannya, ya, akhirnya Pak Weni selesai ya. 5 bulan saya tidak. Bapak yudisium kapan? Nah, yudisiumnya kemarin selesai dokter itu kan. Ya, yudisium tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20. 20 Juni ya. 20. Jadi lulusan ke berapa Pak? 546. Keren ya. Selamat lah Pak Ben. Ya. Oke. 5 bulan Pak. Ya. Rasanya kayak apa Pak gitu? Wah, susah diungkapkan. Susah. Bapak nggak pulang sama sekali. Hidup sendiri, Iya. kayak anak kos. Anak kos Tapi sendiri. ibu kesini nggak? Jangan-jangan lu lihat apa ibu diancam juga gitu Ya, kan? Kalau sedikit dengan sampai sedikit ini, masa istri bisa ngancam jangan pulang sekalian, nanti sudah selesai. Saya juga agak sedikit bikin tekanan. Apa itu? Saya sudah mulai lihat kucing itu cantik sekali lewat di hadapan saya. Sampai segitunya ya Pak ya? Gitu ya. Iya. Tapi semuanya berakhir dengan ketika Ya, Bapak menjadi dokter lulusan kesekian ya, 580 berapa Pak? 546. 46 di Universitas Brawijaya ya. Pasti Bapak akan merasa ini bagian daripada stranger-nya Bapak. Bahwa Raihan ini memang kita harus lalui semuanya dengan sangat luar biasa gitu ya. Dan biasanya suatu perjuangan itu pasti akan ada hasilnya. Artinya proses tidak akan mengingkari hasil. Iya. Terus Pak, ini kan ibaratnya orang sudah mencapai pencapaian gini. Kira-kira apa yang Bapak pengen? Kalau orang itu kan gitu ya. Motivasi sudah ada, mengatur waktu sudah berhasil Bapak. Mencapai tujuan juga sudah. Kira-kira ya. Setelah ini kan Bapak nggak mungkin dong kontribusinya sama dengan seperti sebelumnya. Pasti Bapak pengen memberikan kontribusi lebih. Apa yang Bapak pikirkan buat tentunya khususnya dengan ini kan pasti kita membawa alma mater, gitu. Nah, tentunya dengan bidang kajian saya yang saya ambil di S3, paling tidak bisa berkontribusi untuk pemerintah ke depan. Pemerintah ke depan terkait dengan bidang kajian saya dalam hal ini hukum ketenagakerjaan. Bapak hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan. Nah, mungkin saat ini belum maksimal anunya. Dengan hasil penelitian saya atau ini ada novelty yang saya harus berikan bahwa ke depan seharusnya begini terkait dengan pengaturan pengawasannya, biar tenaga kerja atau pekerja ataupun buruh itu bisa lebih sejahtera dibanding sekarang. Iya. Kalau di Gorontalo memang untuk manufaktur banyak ya yang mempekerjakan buruh dan sebagainya. Banyak. Saya kira di sana itu lahannya luas, semuanya punya kebun yang luas, berapa puluh hektar gitu kan. Orangnya cowok cakep-cakep, yang cewek cantik-cantik, suka menyanyi semua gitu ya. Ternyata ada juga sana pekerja ya Pak. Banyak pekerja. Iya. Setiap saat itu kan kita sering lihat bahwa adanya demo dan seterusnya, itu terkait dengan memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak mereka dapatkan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini hujan apa ya Pak Win? Kelihatannya sudah mau mendung ya. Apa yang paling terkesan di Malang apa? Sekarang di Malang nih. Kalau itu tadi kontribusinya Bapak, apa yang paling terkesan di Malang? Yang membuat Bapak punya alasan untuk kembali lagi ke sini? Di Malang itu suasananya yang adem ayem ya istilahnya. Terus masyarakatnya nerimo dengan
suku pendatang dari sini. Nah, itu yang bikin saya jadi betah di sini. Jadi ada orang kalau sudah pernah masuk Malang, nggak ingat Malang kebacut gitu Pak. Wah. Tahu artinya kebacut? Iya. Kebangetan gitu Kebangetan, Pak. betul. Jadi Makanya, sudah minum air Malang harusnya betah di Malang. ya, itu kayak teman-teman yang sudah selesai dari saya, lebih duluan selesai. Mereka pingin kapan kita bisa reuni lagi di Malang. Malang ya. Kayak ini kehidupan kita di Malang dulu. Nah, itu. Iya. Itu yang saya khawatirkan ke depan masih bisa nggak ke saya. Ya, saya berdoa insya Allah Pak Weni akan punya kegiatan ke Malang. Entah itu kegiatan yang sifatnya memang rekreasi, holiday, atau mungkin ya kegiatan akademik. Saya sih siap untuk menemani Pak Weni. Terima kasih. Tapi kami boleh ke Gorontalo juga kan Pak? Silakan, welcome. Pintu terbuka lewat. Yang paling asik Gorontalo apa nih Pak? Apanya? Yang di sana. Nah, wisatanya juga kulinernya. Kulinernya ya. Cuma ikan mungkin, ya sana. Ikan. Nah, mungkin yang persamaannya dengan di sini suka yang pedas di sini. Okay. Orang-orang di sini kan suka pedas. Nah, di sana memang hobinya pedas. Gitu. Apalagi kalau soal ikan, luar biasa ikan di sana. Ikan-ikan segar. Gitu. Ikan segar. Oke, Pak Wen. Ini notisnya saya ya. Ketemu Pak Wen. Pelajarannya bahwa kehidupan itu hampir dipastikan kita harus jalani semua prosesnya. Ya. Jalani ya harus dengan seserius mungkin. Ya. Pengorbanan itu wajib kita nikmati bagian daripada proses dan yakini bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Selamat buat Pak Weni. Senang berjumpa dengan Pak Weni. Ya. Insya Allah kita akan ketemu dalam kondisi yang berbeda dengan keluarga mungkin. Sometimes saya ke Gorontalo atau mungkin Bapak yang ke Malang. Kita tinggal telepon jalan gitu ya. Saya tunggu Bapak. Siap. Kan saya sudah menunaikan diri saya sudah ketemu Bapak sekeluarga. Saya harapkan Bapak juga bisa berkunjung ke saya. Siap. Sama prinsip keluarga. Kita semua menyampaikan selamat buat Pak Dr. Weni Al-Murahid Dungga. SH MH. Dokter ke 546 di Universitas Brawijaya. Malang. Jangan lupa Malangnya ya. Malang itu namanya bukan Malang karena nasibnya, tetapi Malang karena indahnya. Indahnya betul. Baik, sahabat-sahabat Trias TV, hari ini kita sudah ketemu satu sosok yang luar biasa. Cool. Ya, tahu? Saya ketemu beliau ini cool, masuk Malang cool, sekarang berangkat balik lagi ke mana? Ke Gorontalo juga dalam kondisi yang gembira. Semoga kita ketemu dalam suasana yang lebih sehat, suasana yang lebih bermakna, suasana yang kemudian kita bisa mengikuti kegiatan yang lain yang lebih positif. Gitu ya Pak Wen? Ya. Kita cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ingat, kalau orang pernah ke Malang, berasal dari Malang, belajar dari Malang, berkarya mulai dari Malang. Kalau nggak punya keinginan membangun Malang, pasti ada yang kelewat. Ingat itu.